Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan di dalam pembahasan Ihya Ulumuddin terakhir. Sudah kita selesaikan masalah ilmu-ilmu yang tercela atau kenapa ilmu tersebut menjadi tercela, sebab-sebab itu menjadi tercela. Itu kan dari madarat, memadharati orang lain seperti ilmu sihir dan sebagainya, atau memadharati yang memiliki ilmu atau orang-orang yang lemah, ilmu tentang ramalan bintang dan sebagainya, mengganggu akidah orang awam, atau ilmu yang dalam, dimana dia mendalami ilmu itu sebelum mendalami mukadimahnya, maka itu akan berbahaya karena belum sampai waktunya untuk seperti orang gampangannya akidah itu belum kuat, dia mendalami ilmu kalam, macam-macam pendapat, hanya tambah bingung tentang akidah, Mu'tazilah macam-macam. Akidah lusananya belum kuat, itu akan madarat. Itu hal yang menyebabkan ilmu itu tercela. Ya. Sekarang kita masuk pada bayan ma'budillah min al-fadil ulum. Penjelasan apa-apa yang dirubah dari lafaz-lafaz ilmu. I'lam andaman sya'al tibasil ulumil mazmumati. Ketahuilah bahwasanya mansya, tempat munculnya atau kemunculan iltibas, ketersamaran terhadap ilmu-ilmu yang tercela dengan ilmu-ilmu yang syar'i, bil ulum syariah, ketersamaran ilmu yang tercela dengan ilmu syar'i. Apa mansaknya, apa penyebabnya? Tahriful asamil mahmudah adalah penyimpangan nama-nama yang terpuji, wa tabdiluha, dan penggantian nama-nama yang terpuji, wa naqluha, dan pemindahan nama-nama yang terpuji, bil agradil fasidati, dengan tujuan-tujuan yang rusak, ila ma'anin ghairi ma'aradah, kepada makna-makna yang tidak dikehendakinya, tidak menghendaki akan oleh as-salafus soleh, oleh para pendahulu yang soleh, wal qarnul awwalu, dan oleh generasi awal. Wa ya khamsatu alfadzin, dan itu adapun asami, nama-nama yang asalnya terpuji kok moron tiba-tiba dirubah tidak sesuai dengan mana awalnya, itu ada 5 lafaz, khamsatu alfadzin. Wa ya utawi pira-pira asamil mahmudah iku khamsatu alfadzin. Iku 5 pira-pira lafaz. Al-fiqhu, yaitu fikih, lafaz fikih yang bergeser maknanya. Wal ilmu, lafaz ilmu itu sendiri. Wa tauhidu, lafaz tauhid. Wa tazkiru, lafaz tazkir, pemberian peringatan, tauhid pengesahan Allah. Wal hikmatu, dan lafaz hikmah, yang mana orang-orangnya yang menyandang 5 lafaz, 5 sifat tadi, faqih, maka disebut faqih. Cuma berbeda faqih sekarang sama faqih zaman dulu, nanti akan kita tahu berbeda. Wal alim, orang alim sekarang dengan orang alim zaman awal. Al muwahhid, ahli tauhid, orangnya disebut muwahhid. Tazkir, orangnya disebut mudzakir. Hikmah, orangnya disebut hakim. Tapi nanti ada, kita lihat nanti di penjelasan beliau, istilah pergeseran makna. Apa yang dimaksud oleh istilah-istilah itu di zaman sekarang, dan apa yang dimaksud di zaman awal dulu. Fahiyah, atau fahadi asamin mahmudatun, maka ini adalah nama-nama yang terpuji. 5 lafaz tadi, 5 nama itu nama yang terpuji. Wal mutasifuna bi arbabu manasibi fiddin, dan orang-orang yang bersifat dengan nama-nama itu adalah arbabul manasib, para pemilik kedudukan di dalam agama. Alim, faqih, hakim,
Itu kan nama-nama memiliki kedudukan dalam agama. Walakin nukilatil ana, akan tetapi 5 nama-nama tadi dinukil, dipindah sekarang kepada makna-makna yang tercela ila ma'anin mazmumatin. Wasorotil qulubu tanfiru an madamati man yatasma'aniha, maka menjadilah hati itu tanfiru, lari dari mencela orang yang bersifat dengan mana-mana itu. Bisyuyu'i itlaqi adil asami alaih, karena menyebarnya penggunaan ini nama-nama atas mereka. Al-lafzul awal, maksudnya karena perubahan arti, orang tidak lari dari penyebutan nama-nama itu. Karena seandainya dia tahu mana aslinya dulu di zaman sahabat suti faqih, dia akan lari dari fuqaha zaman sekarang, akan mencela mereka karena berbeda dengan faqih zaman awal. Al-lafzul awal al-fiqhu. Lafaz pertama itu fikih, lafaz fikih. Bainahum qatazarabu bi taksis. Maka mereka telah tasarruf, telah bertindak pada lafaz fikih itu dengan penghususan. Labin nakli wa tahwil, bukan dengan pemindahan arti atau tahwil perubahan arti, cuma dengan penghususan. Di mana faqih zaman awal itu lebih luas dari mana faqih atau faqih zaman sekarang. Jadi sekarang ini mereka khususkan mana faqih. Il-khassasu bima'rifatil qulub. Kenapa dikatakan taksis? Karena mereka ini orang zaman sekarang ini. Ya. Mengkhususkan faqih itu dengan ma'rifatil furu'il gharibah, dengan pengetahuan cabang-cabang masalah yang asing, yang aneh-aneh fil fatawa, dalam masalah fatwa. Wal hukum fi ala daqaiqiha, dan mengetahui atas daqaik, halus-halusnya ilaliyah, halus-halusnya ilat-ilatnya furu' tadi, ilat-ilat alasan-alasan dari permasalahan tadi, dalil-dalil, halus-halusnya dalil dari permasalahan. Wastiktaril kalami dia, dan dengan memperbanyak pembicaraan padanya, pada furu, pada cabang-cabang. Wahifdil maqalatil muta'alliqat biha, dan menghafal maqalat, perkataan-perkataan yang terkait dengan furu, cabang-cabang masalah tadi. Pemangkana asyadu ta'amukan, maka siapa-siapa yang ada, siapa man itu lebih sangat apa ta'amuknya, apanya ta'amuknya, lebih sangat memperdalamnya via pada cabang-cabang masalah tadi. Waktu harus istighalan, lebih banyak apanya, istighalan sibuknya, memperbanyak itu man itu lebih banyak sibuknya biar dengan furu, cabang-cabang masalah. Yuqalu, maka dikatakan, disebutlah man tadi wal afqahu, man itulah yang paling afqah, yang paling faqih. Walaupun karena sungguh telah ada dahulu ismul fikhi, nama fikih fil asil awal, di masa pertama, mutlaqan ala ilmi thariqil akhirah, dipakai untuk menyebut ilmu thariqil akhirah. Yang mana ilmu thariqil akhirah itu mencakup apa? Mencakup akidah, ilmu iman, ibadah, ilmu fikih, ilmu Islam, dan ihsan, ilmu hati. Dulu fikih itu fikih dulu. Kalau mau bukti, kitabnya Imam Abu Hanifah itu disebut Al-Fiqhul Akbar, padahal isinya ilmu tauhid dan sebagainya. Jadi dulu fikih itu ilmu thariqil akhirah. Sekarang fikih menyusut, taksis, terkhususkan namanya cuma orang yang faqih itu cuma orang yang menghafalkan cabang-cabang masalah wudu, masalah cabang-cabang masalah sholat, itulah faqih. Meskipun dia jahil dalam urusan ilmu hati, meskipun dia jahil dalam urusan akidah, maka sudah disebut faqih. Berarti mengalami taksis. Yang dunia lebar dikhususkan. Ya, bukan nakal, bukan tahwil, bukan pemindahan makna, bukan pergeseran makna, bukan perubahan makna, tapi penghususan makna.
Yang dulunya ilmu thariqil akhirah. Wa ma'rifati daqaiqi afati nufus. Yang penekanannya itu ada pada ma'rifati daqaiqi nufus. Pengetahuan terhadap halus-halusnya penyakit-penyakit nafsu, jiwa. Wa mufsidatil amal. Dan hal-hal yang merusak amal. Wa kuatil ihatoti bi'aparati dunya. Dan kuatnya ihatoh, peliputan pengetahuan terhadap kehinaan dunia ini. Wa syidati tatollu ila na'imil akhirah. Dan kuatnya tatollu, penilian, kuatnya pengetahuan terhadap nikmat akhirat, wasjal khawmil qalbi, dan penguasaan sifat takut atas hatinya. Ya. Itu dulu. Sekarang menjadi penyempitan. Dulu kali yang menunjukkan batas itu ada firman Allah, liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Supaya mereka takut. Maka jelas liyatafaqahu fiddin, supaya mereka bertafakur dalam agama, wal yunziru, supaya mereka memberi peringatan. Mereka ini orang yang belajar fikih tadi, memberi peringatan qaumahum kepada kaum mereka. Idza raja'u, ketika mereka yang belajar tafakur tadi pulang, roja'u pulang ilaihim kepada mereka, kepada kaum mereka, supaya tujuan akhirnya la'allahum yahzarun ayyakhafun, supaya mereka takut. Ujung belajar fikih adalah rasa takut pada Allah. Nah, apa bisa dapat rasa takut? Belajar kitabul buyu terus bisa dapat rasa takut? Kitab B, kitab salam, kitab ijarah, terus bisa dapat rasa takut? Dari situ bisa. Maka itu bahasa Quran. Tafakur itu ujungnya la'allahum yahzarun. Nanti yang dikehendaki tafakur zaman itu bukan seperti fikih zaman sekarang yang cuma melulu hanya cuma berkisar pada cabang-cabang ibadat tanpa menanukan ilmu hati dan ilmu akidah, ilmu iman. Wallahu a'lam bishawab. Sayyidul Fatihah.